أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Masyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat yang semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita terkait pembahasan sirah para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka para sahabat ini adalah tokoh-tokoh yang sangat agung, tokoh yang sangat pantas untuk dijadikan sebagai panutan hidup kita. Mereka bukanlah tokoh fiktif, mereka bukanlah tokoh yang diceritakan sebagai dongeng, bukan, tapi mereka adalah tokoh-tokoh yang apabila kita semakin menggali dan mencari tahu tentang perjuangan mereka di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala ini, ternyata kita sama sekali tidak ada apa-apanya dan sama sekali kita belum berbuat apa-apa pada agama Allah Subhanahu wa taala ini. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas seorang sahabat yang mulia, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sekaligus beliau adalah saudara sesusu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari susu ibu yang sama yang bernama Suwaibah. Suwaibah ini adalah hamba sahaya daripada Abu Lahab. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah berlalu pembahasan kita tentang beliau Hamzah radhiyallahu taala anhu ini di masa kehidupan beliau di masa jahiliyah. Sudah berlalu pembahasan tersebut. Kemudian kisah masuk Islamnya beliau, bagaimana kisah sehingga beliau bisa mendapatkan hidayah Islam ini telah berlalu pembahasan kita. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat bagaimana kisah keislaman Hamzah radhiyallahu taala anhu? Awal mulanya? Ya? Kenapa? Masya Allah. Karena Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina, dicerca, dimaki habis-habisan oleh Abu Jahal. Abu Jahal ini tidak ada kaitannya dengan Muhammad. Mereka satu suku memang, suku Quraisy. Tapi kan Quraisy ini suku yang sangat besar. Quraisy ini adalah suku Arab yang sangat besar, sehingga mereka Quraisy ini terbagi-bagi lagi menjadi beberapa suku. Jadi ada suku Bani Hashim, ada suku Adi, ada suku Taim. Ini suku-suku yang terbagi dari satu suku besar yang disebut dengan Quraisy. Nah, ketika Abu Jahal menghina habis-habisan keponakannya Nabi Muhammad SAW ini, tentu sebagai paman yang satu suku dengan beliau, Bani Hashim, tidak terima. Seketika itu dia langsung ketokkan gagang panahnya ke kepala Abu Jahal sampai mengucur darah di kepala
Abu Jahal. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah SWT, ketidakterimaan Hamzah radhiyallahu taala anhu itu bukan karena kaitan dengan nasab. Bukan karena Muhammad ini adalah keponakannya. Karena dia berucap, kenapa engkau menghina Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal aku berada di agama Muhammad. Ini ucapan beliau. Ternyata kata para ulama, ucapan itu tanpa disadari. Beliau tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kalimat itu. Tiba-tiba kalimat tersebut terlontarkan dari mulut beliau begitu saja. Dan beliau kaget itu. Sampai di rumah beliau kaget. Kenapa saya berucap seperti itu? Akhirnya dengan kegalauannya seperti itu, lalu dia datang kepada Rasulullah SAW dan dinasihati oleh Rasulullah SAW sehingga semakin kokoh dan kuatlah keyakinannya terhadap Islam. Seketika itu di hadapan ponakannya Muhammad SAW beliau bersyahadat. Ini adalah pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu juga telah kita singgung sedikit tentang bagaimana jasa beliau di peperangan Badar. Peperangan Badar dimenangkan oleh kaum muslimin dan jasa beliau sangat besar pada peperangan tersebut. Kita akan lanjutkan bagaimana peran beliau di peperangan Uhud. Kalau peperangan Badar telah berlalu, peperangan Uhud. Peperangan Uhud ini adalah peperangan yang pada awalnya kemenangan itu sudah berpihak besar. Sangat-sangat terlihat kemenangan itu ada di kaum muslimin. Dan kata para ulama, tidak terlepas dari jasa dan perannya Hamzah radhiyallahu taala anhu ini. Kenapa? Karena Hamzah juga memiliki keahlian di dalam berperang. Hamzah di saat berkecamuknya perang Uhud ini, Hamzah tidak berperang atau melawan prajurit-prajurit biasa. Yang dilakukan oleh Hamzah ketika itu ada 3 orang. Yang saya ingat Hamzah, kemudian Ali kalau tidak salah, ada 1 orang lagi. Mereka bersaudara. Mereka bertiga ini bersepakat untuk mengejar pembesar-pembesar dari pasukan musuh. Bagaimana mereka bisa mengetahui mana pembesar-pembesar, tokoh-tokoh atau pejuang-pejuang hebat dari pasukan musuh? Mereka lihat siapa orang yang membawa bendera, berarti itu bukan orang sembarangan. Setiap orang yang ditugaskan di medan perang untuk mengibarkan bendera, berarti dia adalah orang pilihan dari sekian ribu pasukan. Maka kemudian Hamzah mengatakan, yang kita serang adalah orang-orang yang membawa bendera. Dalam sebuah riwayat dijelaskan ada 11 atau 12 orang yang mengibarkan bendera musuh. Lalu Hamzah menerobos pasukan yang begitu banyak dari kalangan musuh untuk mengejar satu persatu dari orang-orang yang mengibarkan bendera ini. Dalam riwayat diceritakan Hamzah hampir 8 sampai 9 orang yang ditewaskan oleh Hamzah dari tokoh-tokoh besar, pejuang-pejuang hebat dari kalangan musuh. Jadi dari 12 orang yang membawa bendera, kata para ulama 8 sampai 9 orang itu tewas di tangan Hamzah radhiyallahu taala anhu. Jadi bukan orang-orang yang biasa yang dibunuh oleh Hamzah di medan perangan Uhud. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, kenapa di peperangan Uhud ini kekalahan itu pada akhirnya berpihak kepada kaum muslimin? Karena memang ada beberapa sahabat yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW untuk tetap berada di sebuah bukit kecil namanya Bukit Rumah di sebelah Gunung Uhud. Dia bukan gunung, dia bukit kecil di sebelah Gunung Uhud. Rasulullah menempatkan mereka. Namun Rasulullah SAW sebelumnya berpesan, apapun yang terjadi, kalian tetap berada di atas. Menang atau kalah, kalian tetap harus ada di tempat tersebut. Namun
mereka para sahabat-sahabat ini tidak mengindahkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal cuma satu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka tidak laksanakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan azab seketika itu, peringatan ketika itu kepada para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka kaum muslimin dikalahkan oleh pasukan musuh, bahkan puluhan nyawa para sahabat tewas di medan peperangan Uhud ini. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk puluhan para sahabat. Dalam riwayat diceritakan 70-an lebih jiwa para sahabat gugur di medan peperangan ini. Di antaranya adalah Hamzah radhiyallahu taala anhu. Nah, sebelum kita menceritakan bagaimana tewasnya atau wafatnya, syahidnya seorang sahabat yang mulia ini, Hamzah radhiyallahu taala anhu, sebelumnya ada beberapa kisah terkait dengan beliau ketika beliau berada di peperangan Uhud ini. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Hamzah radhiyallahu taala anhu berhasil menewaskan 30 orang lebih. 30 orang musuh, 30 musuh yang ditewaskan oleh Hamzah radhiyallahu taala anhu. Sehingga karena sebab itulah beliau diberi gelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Asadullah. Asadullah ini adalah singahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama, inilah kenapa beliau diberi gelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asadullah, karena beliau berhasil di satu peperangan bisa menewaskan 30 pasukan musuh. Dan jangan bayangkan 30 pasukan musuh ini adalah prajurit-prajurit biasanya yang peralatan perangnya hanya ala kadarnya, tidak. Yang dibunuh oleh Hamzah adalah orang-orang yang merupakan tokoh besarnya, pejuang hebatnya di kalangan musuh. Kemudian di pertengahan peperangan tersebut ada seorang musuh yang ingin balas dendam pada Hamzah radhiyallahu taala anhu di peperangan Badar. Karena peperangan Badar ini banyak juga tokoh-tokoh besar dari orang-orang Quraisy terbunuh di peperangan Badar. Peperangan Badar ini terjadi pada tahun 2 Hijriah. Lalu 1 tahun kemudian, tahun ketiga Hijriah, terjadilah peperangan Uhud ini. Nah, peperangan Uhud ini sebenarnya terjadi karena balas dendamnya orang-orang Quraisy ketika tokoh-tokoh besar mereka terbunuh di peperangan Badar. Termasuk yang terbunuh di peperangan Badar tersebut adalah yang bernama Tu'aimah bin Adi. Tu'aimah bin Adi ini memiliki keponakan namanya Jabir bin Mut'im. Jabir bin Mut'im ingin membalas dendam darah pamannya yang di peperangan Badar. Lalu dia berkata kepada hamba sahayanya. Hamba sahayanya bernama Wahsy. Panggilannya Wahsy yang berasal dari Habasyah. Habasyah tapi panggilannya Wahsy. Jadi Wahsy ini seorang hamba sahaya. Seorang hamba sahaya Jabir bin Mut'im. Kata Jabir berkata kepada Wahsy, "Wahai Wahsy, kau cari yang namanya Hamzah, lalu kamu bunuh. Jika kamu berhasil membunuh Hamzah, pastikan aku bebaskan." Ini janji Jabir. Nah, seorang hamba sahaya, kalau sudah diiming-imingkan, dijanjikan, dibebaskan dari perbudakan, ini adalah hadiah yang sangat besar. Bagaimanapun caranya dia akan perjuangkan untuk mendapatkan hadiah tersebut. Kemudian Wahsy ketika itu mencari keberadaan Hamzah. Didapatilah ketika itu Hamzah radhiyallahu taala anhu sedang asik berperang melawan pasukan musuh, dan beliau biasanya berperang dengan menggunakan 2 pedang. Hamzah ini kebiasaannya dalam berperang menggunakan 2 pedang. Tangan kiri dan tangan kanannya masing-masing membawa pedang. Tentu kata para ulama, dalam kondisi yang seperti ini akan sangat mudah baju yang biasa dikenakan oleh prajurit atau orang yang berperang, baju besi, itu biasanya tidak sampai menutupi, mohon maaf, pantatnya. Paling sekedar batasan
di bawah perut. Persis di pinggang ini. Dalam kondisi dia berperang dengan memainkan dua pedang, ini akan memudahkan baju tersebut tersingkap ke atas, naik ke atas. Dengan dia mengangkat tangannya, mengayun tangan kanan, mengayun tangan kiri. Itu akan sangat mudah baju tersebut naik ke atas. Dalam kondisi seperti itulah Wahsy mengambil kesempatan. Dan Wahsy ini dikenal dengan seseorang yang jago melempar senjata tajam yang ukurannya tidak panjang, kecil. Kalau kita namanya apa nih? Pisau yang tidak panjang. Kalau di sini disebut dengan al-harabah. Dia pendek sekitar segini, tidak sampai 1 hasta. Tapi dia memang modelnya alat perang yang dilemparkan. Dalam kondisi seperti itu, Wahsy mengambil kesempatan melihat ada bagian tubuh Hamzah tersingkap. Lalu seketika itu dia lemparkan, kalau kita belati ya. Ya seperti pisau belati. Dia lemparkan pisau belati tersebut di bagian anggota tubuh Hamzah yang masih terlihat, tersingkap tadi. Disitulah ternyata kesempatan tersebut berhasil. Momen itu diambil oleh Wahsy. Dan kata para ulama, Wahsy ini memang hampir tidak pernah gagal setiap lemparan yang dia lakukan. Jadi setiap lemparan yang dia lakukan itu hampir tidak pernah gagal. Termasuk lemparan pertama sekali yang dia lemparkan ke perutnya. Bagian perut Hamzah radhiyallahu taala anhu, dan seketika itu langsung mengenai sasaran. Nah, dalam kondisi seperti itu Hamzah masih tetap bisa berperang. Tapi tentu keadaannya sudah melemah. Hamzah dalam keadaan sudah melemah. Dalam kondisi sudah semakin lemah, semakin lembah, Wahsy pun mengambil kesempatan lagi. Padahal kata para ulama, Wahsy tidak berani berhadapan, tatap muka langsung dengan Hamzah, tidak akan berani. Oleh karenanya kata para ulama, tokoh-tokoh besar kaum muslimin yang mereka dikenal sebagai jagoannya, gak ada musuh yang berani 1 lawan 1 berhadapan untuk bertarung, gak ada. Pasti kata para ulama, tokoh-tokoh besar dari kaum muslimin yang hebat, mereka meninggal dunia dalam keadaan terbunuh dalam keadaan licik. Artinya musuh itu tidak berani langsung berhadapan dengan tokoh seorang muslim yang hebat seperti Hamzah radhiyallahu taala anhu ini. Sama seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meninggal dunia bukan karena berperang 1 lawan 1 atau 1 lawan 2, lawan 3, tidak. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga meninggal dalam keadaan dengan cara licik dari musuh-musuh Islam. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi seperti itu Hamzah radhiyallahu taala anhu, Wahsy pun mengambil kesempatan sehingga dia berlari menuju Hamzah dan dia ambil belati yang sudah menancap di perut Hamzah, lalu dia tusukkan lagi semakin dalam, bagian semakin dalam, lalu dia robek perut Hamzah radhiyallahu taala anhu. Dalam kondisi perut Hamzah terrobek dari senjata Wahsy ini, tentu kalau sudah perut robek, ini isi perut pun akan keluar gitu. Isi perutnya pun akan keluar. Bahkan kata para ulama, kondisi Hamzah terbunuh ketika itu adalah kondisi yang tidak manusiawi. Artinya tidak boleh ada peraturan peperangan, baik itu di zaman jahiliyah, dengan cara dimutilasi. Sampai-sampai kata para ulama, Rasulullah SAW tidak kuat melihat jasadnya Hamzah, paman Nabi SAW ini. Gak tega Rasulullah SAW mau melihatnya. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW bisa kuat dan tega melihat jasad seorang Hamzah radhiyallahu taala anhu dalam kondisi, mohon maaf, hidung terpotong, telinga terpotong, kemudian perut terburai isinya. Bahkan dalam sebuah riwayat, walaupun riwayat ini dilemahkan oleh para ulama, riwayat ini banyak dilemahkan oleh para ulama, bahwa ada seorang Hindun binti Haris. Hindun nanti pada akhirnya juga akan mendapatkan hidayah Islam. Namun riwayat ini lemah.
Diceritakan bahwa Hindun yang membelah perutnya Hamzah radhiyallahu taala anhu, kemudian Hindun mengambil jantungnya. Kemudian jantung tersebut diambil, jantung Hamzah, di depan khalayakan ramai, Hindun mengunyah-ngunyah atau memakan jantungnya Hamzah radhiyallahu taala anhu yang masih segar. Tapi riwayat ini kata para ulama riwayat yang tidak sahih. Riwayat ini dilemahkan oleh para ulama. Yang sahih bahwa yang membunuh Hamzah adalah Wahsy tadi, hamba sahaya dari Jabir bin Mut'im. Dan kata para ulama, kalau memang jantung Hamzah dikeluarkan dari tubuhnya, berarti yang mengeluarkannya bukan Hindun, tapi adalah Wahsy ini. Lalu Wahsy mengambil jantung tersebut dan memberikan kepada Hindun. Kalau memang itu adalah riwayat yang benar. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kondisi Hamzah radhiyallahu taala anhu di peperangan Uhud. Beliau wafat. Beliau mendapatkan mati dalam keadaan mulia, yaitu mati syahid di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita Wahsy yang tadi telah berhasil membunuh Hamzah radhiyallahu taala anhu, akhirnya Wahsy juga mendapatkan hidayah Islam. Mendapatkan hidayah Islam. Dia masuk Islam. Bagaimana cerita masuk Islamnya beliau? Di Fathul Mekkah. Fathul Mekkah ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Pada tahun 8 Hijriah. Peperangan Uhud terjadi pada tahun berapa Hijriah tadi? 3 Hijriah. Berapa tahun jaraknya? Sekitar 5 tahunan. Jadi sekitar 5 tahunan berlalu, ternyata Wahsy pembunuh Hamzah radhiyallahu taala anhu pun masuk Islam. Ketika Fathul Mekkah, orang-orang Quraisy mengira Rasulullah SAW akan membalas dendam. Ternyata memang Rasulullah SAW berkeinginan, sangat-sangat berkeinginan untuk membalaskan dendam pamannya. Tapi persangkaan orang-orang Quraisy ketika itu salah, termasuk Wahsy ini. Wahsy ketika melihat pasukan kaum muslimin sudah mengepung Mekah, dan Mekah itu dikuasai oleh Rasulullah SAW dengan mudah, begitu mudah sekali oleh Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin, sehingga orang-orang kafir Quraisy ketika itu kocar-kacir berlarian. Termasuk Wahsy, beliau lari ke sebuah daerah yang namanya Taif. Di Taif tersebut, dia berkata kepada teman-teman Quraisy yang lain, lalu kemana kita ingin menyelamatkan diri kita dari kejaran Muhammad ini dan pasukan-pasukan kaum muslimin yang lainnya? Kata Wahsy mengatakan, bagaimana kalau kita lari ke Syam saja? Atau kita lari ke Yaman untuk menyelamatkan diri kita? Ada seseorang yang berkata kepada Wahsy, "Waihak, celaka kamu wahai Wahsy. Apa yang kamu lakukan?" "Innahu wallah, demi Allah, Nabi Muhammad SAW tersebut, ma yaqtul ahadan minan nasi dakhala fi dinihi." Sungguh Nabi Muhammad SAW tidak akan membunuh seorang pun yang akan masuk atau yang telah masuk ke agamanya. Jadi siapa saja orang yang masuk ke agama Islam, Nabi Muhammad SAW tidak akan bunuh mereka. Kemudian falamma qala lizalik, ketika laki-laki itu berkata kepada Wahsy seperti ini, kharajtu hatta qadimtu ala Rasulillah. Aku pun keluar dari negeri Taif tadi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ke Madinah. Lalu diceritakan di sana di Madinah dipanggil Wahsy tadi oleh Rasulullah SAW. "Wahai Wahsy, saya ya Rasulullah, ceritakan kepadaku, hadis nih, ceritakan kepadaku bagaimana engkau membunuh pamanku Hamzah." Diceritakan oleh Wahsy. Dari A sampai Z tidak ada cerita yang dibuat-buat atau dikurang-kurangi oleh Wahsy tersebut. Selesai kisah tersebut, seperti kisah yang telah kita kisahkan di atas, bagaimana cara Wahsy membunuh pamannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pun berkata kepada Wahsy, "Waihak, celakalah engkau wahai Wahsy. Ghayyib anni wajhak, jauhkan wajahmu dariku." Artinya Rasulullah SAW tidak ingin melihat wajah Wahsy ketika itu. Bahkan sampai meninggalnya Rasulullah SAW, beliau
tidak berkenan untuk melihat wajah Wahsy. Wahsy diterima, keislamannya diterima. Bahkan kata para ulama, taubatnya Wahsy diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Rasulullah SAW tidak ingin melihat wajah Wahsy. Kenapa? Karena kalau melihat wajah Wahsy, dia akan teringat paman tercinta beliau Hamzah radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau teringat dengan pamannya, ini akan mendatangkan rasa sedih, akan menimbulkan dendam. Sehingga Rasulullah SAW berkata kepada Wahsy untuk jangan dekat-dekat, jangan sekali-kali menampakkan wajah beliau di hadapan Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah meninggal dunia, Wahsy ini tidak berani kalau Rasulullah isi kajian misalnya, Rasulullah ada di suatu tempat, Wahsy ini tidak berani untuk setor muka lah di hadapan Rasulullah SAW. Kalau bisa dia berada jauh-jauh dari Rasul SAW. Dan ini boleh, kata para ulama, boleh, tidak masalah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini boleh kita lakukan. Misalnya ada orang yang mungkin melakukan kesalahan yang sangat besar, kita sudah memaafkannya. Hanya saja kita katakan kepada dia, maafnya mungkin bersyarat. Kamu saya maafkan. Tapi mohon jangan sekali-kali kamu menampakkan wajahmu. Kamu dekat-dekat dengan saya. Karena itu akan mungkin akan bisa menimbulkan permusuhan kembali. Akan mengingat kembali kejadian tersebut. Inilah yang menyebabkan Rasulullah SAW tidak ingin melihat Wahsy berada di dekat-dekat diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kesedihan ini kata para ulama betul-betul tidak bisa dilupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin Rasulullah bisa melupakan sosok seorang paman yang begitu besar jasanya terhadap agama Islam dibunuh dengan cara yang tidak wajar. Dibunuh dengan cara yang tidak wajar. Kalau terbunuh mati begitu saja oleh senjata, sudah selesai, ini tidak masalah. Seperti para sahabat-sahabat yang lain. Tapi kematian paman beliau ini setelah mati, tapi anggota tubuhnya dipotong-potong oleh musuh kaum muslimin. Maka dalam sebuah riwayat diceritakan, sedihnya Rasulullah SAW yang begitu besar terhadap meninggalnya pamannya tersebut. Kata para ulama ketika Rasulullah keluar mencari tahu di mana keberadaan jasad pamannya tersebut, ternyata Rasulullah melihat pamannya ini dalam keadaan perutnya terburai isinya, kemudian jantungnya sudah tidak ada lagi, bahkan dimutilasi habis-habisan, dipotong hidungnya, dipotong telinganya. Dalam kondisi seperti itu Rasulullah memang betul-betul tidak kuat melihat jasad pamannya tersebut. Sampai-sampai Sofiyah, bibi Rasulullah SAW. Sofiyah ini adalah satu ibu dengan Hamzah. Satu ibu yang sama. Keluar dari rahim yang sama, Hamzah dengan Sofiyah ini. Sofiyah pun tidak kuat melihat jasad saudaranya diperlakukan dengan cara yang tidak wajar seperti ini. Lalu Rasulullah SAW pernah sempat berucap, lihat, apa ucapan Rasulullah? La in azharaniyallahu ala Quraisyin fi mautinin minal mawatin la umatsilanna bi 30 rajulan minhum. Kata Rasulullah, seandainya pada kesempatan yang akan datang kami diberikan kemenangan oleh Allah untuk mengalahkan orang-orang Quraisy, sungguh kata Rasulullah, demi Allah aku akan memutilasi 30 orang dari mereka. Jadi yang akan dimutilasi oleh Rasulullah SAW itu bukan satu orang lagi dari orang-orang kafir Quraisy. Bahkan kata Rasulullah SAW, saya akan mutilasi 30 orang dari mereka. Itu bukan hanya ucapan Rasulullah, bahkan para sahabat pun saking emosinya di saat itu melihat kondisi jasad Hamzah radhiyallahu taala anhu, para sahabat pun berucap bahkan dengan ucapan yang lebih parah lagi daripada kondisi Hamzah. Kata mereka, wallahi demi Allah, la in azfaranallahu bihim, seandainya Allah memenangkan kelak kita mengalahkan orang-orang kafir Quraisy ini dalam sebuah peperangan, lanumatsilanna, kita akan potong-potong nih jasad-jasad musuh ini, lam yumatsilha ahadun minal Arab, yang orang-orang Arab pun belum pernah melakukan mutilasi tersebut.
Kalau sudah kita lihat jasad Hamzah telah dimutilasi, demi Allah kita akan balas mutilasi yang lebih parah daripada ini, kata para sahabat Nabi SAW. Dalam kondisi perbincangan seperti itu, Rasul pun mengucapkan ucapan yang tadi kita sebutkan. Para sahabat pun mengucapkan ucapan ini. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan dan berikan kesabaran kepada kaum muslimin ketika itu. Dalam sebuah surah An-Nahl ayat 126 sampai 127, kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah, mengingatkan para sahabat dari ucapan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Wa la in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian ingin membalas perbuatan mereka, maka balaslah dengan perbuatan yang sama. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kalau kita ingin membalas perbuatan orang lain, jangan berlebihan. Balaslah dengan balasan yang sama. Ini yang disebut dengan kisos. Tidak boleh kalau seseorang itu terbunuh, misalnya telinganya yang dipotong, hidung dipotong, lalu dibalas dengan lebih daripada hal yang terjadi pada kaum muslimin, hal ini dilarang. Makanya kata Allah SWT, kalau kalian ingin membalas perbuatan mereka, balaslah dengan hal yang setimpal. Tidak boleh lebih daripada itu. Wala in sabartum, tapi kalau kalian sabar, tidak membalas mutilasi dengan mutilasi, maka itu lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu mendengar akhir daripada ayat ini, Rasulullah SAW memilih pilihan yang kedua. Tidak untuk membalas, tapi Rasulullah lebih memilih untuk bersabar. Karena kata Allah SWT, wala in sabartum, tapi kalau kalian bersabar, tidak membalas mutilasi tersebut, kalau kalian berperang di medan perang, lalu membunuh musuh, ya sudah, bunuh musuh dengan cara yang baik. Tidak dengan cara mutilasi. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah memilih dengan yang kedua. Wala in sabartum. Kalau kalian sabar, ini lebih baik bagi kalian wahai orang-orang yang bersabar. Wasbir. Ditekankan lagi oleh Allah. Bersabarlah wahai Muhammad. Wasbir. Wa ma sabruka illa billah. Tidaklah sabar yang kamu dapatkan ini kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzan alaihim. Jangan terlalu banyak bersedih. Jangan bersedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala takum fi dhaikim mimma yamkurun. Dan jangan bersusah hati. Sudah, biarkanlah. Yang berlalu sudah, biarkan. Namun Rasulullah SAW memilih sekali lagi untuk bersabar dan tidak melakukan mutilasi yang tadi dia sudah inginkan untuk memotong-motong bahkan 30 orang dari pasukan musuh yang ingin dibalas oleh Rasulullah SAW untuk darah pamannya tersebut. Para hadirin dan hadirat makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat jasad pamannya yang sudah berbaring di medan peperangan. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah ketika itu memerintahkan para sahabat untuk mengkafaninya. Walaupun mengkafani ini kata para ulama tidak wajib bagi orang-orang yang mati syahid. Tapi karena ketika itu Rasulullah mendapati ada sehelai kain yang bisa menutupi satu jasad, bahkan kurang dari satu jasad, kata para ulama, sehelai kain itu digunakan untuk mengkafani Hamzah ini. Kalau ditarik kain kafan itu untuk menutupi kepalanya, kakinya terlihat. Kalau ditarik ke kakinya untuk menutupi kakinya, kepalanya terlihat. Dalam kondisi seperti itu kata Rasulullah, ya sudah, ikat bagian kepalanya, lalu kakinya nanti ditutupi dengan rerumputan yang disebut dengan idkhir. Dan ini terjadi hal yang sama juga kepada seorang sahabat yang mulia yang bernama Mus'ab bin Umair. Yang sudah berlalu kisah tentang beliau. Nah, para hadirin dan hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang pasukan kaum muslimin ketika itu bukan 1, 2, 3 orang yang gugur di medan perang, banyak, puluhan, 70-an lebih. Tentu akan kesulitan kaum muslimin untuk membuat kuburannya. Kata Rasulullah, ya sudah, tidak usah banyak-banyak bikin kuburan, bikin satu kuburan, lalu makamkan di sana 2 sampai 3 orang jenazah. Jadi satu kuburan itu dikuburkan 1 sampai 3
2, 3 dan seterusnya jenazah yang bisa dikuburkan dalam pemakaman tersebut. Termasuk Hamzah radhiyallahu taala anhu ini dimakamkan satu makam yang sama, di dalamnya ada 2 jenazah. Salah satunya jenazah paman beliau radhiyallahu taala anhu ini, Hamzah radhiyallahu taala anhu. Lalu para sahabat ketika itu, ya Rasulullah, bagaimana kita mau mendahulukan mereka? Kata Rasulullah, ayyuhum aktsar akhdan lil Quran. Siapa orang yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya atau hafalan Al-Qur'annya, dialah orang yang lebih utama untuk didahului. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai pemakaman tersebut, Rasul sallam pun berkata, ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamah. Sungguh aku menjadi saksi. Bukan tanggung-tanggung, yang menjadi persaksian nanti pada hari kiamat kelak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ana syahidun ala haula. Aku kelak di hadapan Allah menjadi saksi atas mereka-mereka yang gugur di medan peperangan Uhud ini. Nah, para hadirin dan hadirat menakar oleh Allah Subhanahu wa taala, Hamzah pun dikuburkan di bersama kaum muslimin yang ada di peperangan Uhud tersebut. Inilah akhir daripada kisah Hamzah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu besar jasanya terhadap Islam ini, meninggal dunia, mati syahid dalam keadaan tidak wajar yang kita lihat ini. Seolah-olah memang matinya dalam keadaan hina seperti ini. Tapi ketahuilah, siapapun orang yang meninggal dunia di medan peperangan, sungguh ini adalah meninggal dunia wafat dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan tersebut kepada kita yang hadir di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, mewafatkan kita semua dalam keadaan mengerjakan dan melakukan perbuatan-perbuatan amalan-amalan soleh. Allahumma amin. Baik, para hadirin dan hadirat maka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kisah sahabat yang berikutnya. Dan ini juga masih karib kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abbas. Kita tahu Rasulullah SAW itu memiliki 9 paman. Jadi 10 lah dengan ayah beliau Abdullah radhiyallahu taala anhu. Nah, dari 10 saudaranya tadi ini, saudaranya Hamzah, Abdullah, Abbas termasuk yang akan kita bahas ini. Kemudian ada lagi Abu Lahab yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi semasa Rasulullah hidup, ketika itu Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan Nabi Muhammad untuk menyampaikan risalah Islam ini, ada 4 pamannya yang masih hidup. Dari 10 ini masih ada 4 paman yang masih hidup. 2 memeluk agama Islam, 2-nya lagi wafat dalam keadaan tidak memeluk agama Islam. 2 pamannya yang memeluk agama Islam, Hamzah, dan yang kedua adalah Abbas radhiyallahu taala anhu. Adapun 2 pamannya lagi yang tidak memeluk agama Islam, sama-sama sudah kita kenal, tidak asing lagi di telinga kita. Abu Lahab dan Abu Thalib. 4 pamannya ini masing-masing memiliki sikap yang berbeda. Memiliki sikap yang berbeda dalam hal membela dakwah Rasulullah SAW dan di dalam hal memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Kalau Abu Thalib, kita sangat mengenal beliau. Abu Thalib ini adalah paman Rasulullah SAW yang sangat pro sekali dengan Rasulullah. Sangat loyal sekali dengan Rasulullah SAW. Bahkan di mana Rasulullah SAW berdakwah, di situ ada dia membela. Tapi pembelaannya terhadap dakwah Rasulullah SAW sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena beliau meninggal dunia dalam keadaan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi paman beliau yang bernama Abu Lahab. Ini sangat jelas permusuhannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat jelas menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengutuk beliau, diabadikan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Celakalah Abu Lahab
dan celakalah kedua tangan Abu Lahab. Tabbat yada, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kenapa? Karena dengan tangan Abu Lahab tersebutlah beliau menghalangi dakwah ponakannya ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada dua pamannya lagi yang masuk Islam. Nah, pamannya Hamzah yang telah kita jelaskan berlalu, Hamzah ini pamannya yang cuek. Artinya tidak dia melihat kecenderungannya ada pada dakwah Rasulullah, tapi juga dia tidak menampakkan kecenderungannya terhadap orang-orang kafir Quraisy. Artinya dia tidak kemana-mana. Dia pokoknya hidup begitu saja, netral saja. Tidak berpihak kepada orang-orang kafir Quraisy, tidak juga berpihak kepada dakwah Muhammad SAW seperti pamannya Abu Thalib tadi. Kalau Abu Thalib jelas bagaimana beliau membela dakwah Rasulullah SAW. Nah, adapun pamannya Abbas ini dia masih menampakkan gengsinya. Karena memang beliau ini adalah tokoh besar. Jadi kalau beliau ini di Mekah, teman-teman duduknya itu bukan orang-orang biasa. Teman-teman duduknya itu Abu Jahal, Abu Lahab, tokoh-tokoh besar. Nah, kalau dia menampakkan kecenderungannya terhadap dakwah Rasulullah SAW, tentu dia akan mendapatkan bulian lah kalau bahasa kita. Dibully oleh pertama teman-teman nongkrongnya, yang kedua kaumnya. Dia kan seorang tokoh, seorang pemimpin. Kalau dia masuk membela dakwah Rasulullah SAW walaupun belum mengucapkan syahadat, tentu dia akan tidak nyaman dalam kondisi seperti ini. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia tetap nongkrong dengan orang-orang kafir Quraisy yang membenci dakwah Rasulullah, tapi hatinya cenderung terhadap dakwah Rasulullah SAW. Sehingga kecenderungannya beliau secara batin terhadap dakwah Rasulullah, tapi kecenderungan fisiknya masih keberpihakannya terhadap orang-orang kafir Quraisy, sehingga Abbas ini masuk Islamnya telat. Dalam sebuah riwayat, Islamnya Abbas ini pada tahun 8 Hijriah. Bayangkan, 8 Hijriah. Jangan lihat angka 8-nya, tapi lihat berapa tahun Rasulullah SAW telah berdakwah di Mekah. Berapa tahun Rasulullah berdakwah di Mekah? Berapa tahun? Rasulullah SAW berdakwah di Mekah? 13 tahun. Setelah selesai masa 13 tahun berdakwah, lalu Rasulullah SAW pun hijrah ke Madinah. Itulah hitungan hijriah pertama. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai tahun ke-8. Berarti berapa tahun ini? 13 tambah 8 tahun. Sekitar 20 tahun lebih. Baru kemudian Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengutarakan syahadatnya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwa Abbas ini masuk Islam ketika di peperangan Badar. Sebelum peperangan Badar terjadi. Peperangan Badar pada tahun berapa tadi? Pada tahun 2 Hijriah. Berarti kalau ditambah semasa Rasulullah SAW di Mekah 13 tahun, berarti berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun. Berlalu dakwah Rasulullah SAW, baru kemudian dia meluk agama Islam. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang beliau, Al-Abbas radhiyallahu taala anhu ini, paman Rasulullah SAW yang sangat mulia, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian beliau ternyata secara diam-diam membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang mendanai dakwah Rasulullah SAW diam-diam termasuk Al-Abbas, walaupun beliau belum mengutarakan keimanannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Abbas. Abbas ini memiliki ibu yang berbeda dengan Hamzah. Kalau Hamzah ibunya Halah yang telah kita jelaskan, kalau Abbas ini ibunya bernama Nutailah. Dalam riwayat yang lain Natilah. Ada yang mengatakan Natilah, ada yang mengatakan Nutailah.
Jadi mereka satu ayah, yaitu Abdul Muthalib, tapi beda ibu. Hamzah dengan Abbas ini. Nah, Abbas radhiyallahu taala anhu memiliki kunyah. Kunyahnya adalah Abul Fadl. Anaknya sangat banyak. Diceritakan ada anak yang pertamanya bernama Fadl, Al-Fadl, sehingga beliau diberikan kunyah dengan Abul Fadl. Kemudian Abdullah, ini putra beliau, seorang ulama besar yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau kita membaca hadis terkadang an ibni Abbas, dari putranya Abbas maksudnya Abdullah. Maksudnya adalah Abdullah bin Abbas. Kemudian yang ketiga adalah Ubaidillah bin Abbas. Kemudian Qasam, Abdurrahman, Mu'abbad, Al-Haris, Katsir, Aun, Tamam, Sofiyah. Ini putra-putrinya Abbas. Sofiyah, Umaymah, Ummu Habib, Ummu Kulthum. Ini putra-putrinya Abbas radhiyallahu taala anhu. Adapun ciri fisik beliau, sifat-sifat beliau, tentu sifat yang paling utama pada diri beliau ini adalah orang yang sangat mulia. Sangat disegani. Disegani oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan orangnya cerdas, pintar. Orangnya ganteng, kulitnya putih, kemudian postur tubuhnya tinggi besar. Tinggi besar ini adalah fisik-fisik beliau. Hampir miriplah dengan Rasulullah SAW fisik beliau ini. Nah, dalam kondisi seperti ini, kata para ulama, Abbas radhiyallahu taala anhu diceritakan dalam beberapa riwayat bahwa apa yang dialami, kehidupan apa saja yang dialami oleh Abbas sebelum beliau meluk agama Islam ini. Tentu yang akan kita bahas pertama sekali kelahirannya. Abbas radhiyallahu taala anhu lahir pada tahun ketiga sebelum tentara bergajah menyerang Ka'bah. Berarti berapa tahun perbedaannya dengan Nabi Muhammad SAW? 3 tahun. Siapa yang lebih tua? Nabi Muhammad atau Abbas? Abbas radhiyallahu taala anhu. Karena Abbas ini lahir 3 tahun sebelum terjadinya penyerangan tentara bergajah untuk menghancurkan Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dilahirkan persis pada tahun di mana pasukan bergajah untuk mencoba menghancurkan Ka'bah. Jadi kata para ulama, Abbas dengan Nabi Muhammad SAW ini kecil-kecilnya main bersama. Bahkan mereka ini tinggal di satu rumah yang sama di saat mereka di bawah asuhan kakeknya Abdul Muthalib. Karena Nabi Muhammad SAW 4 tahun diasuh oleh ibu asuhnya sendiri, Halimah Sa'diyah. Kemudian setelah 4 tahun berlalu dikembalikan kepada ibunya, adalah sekitar 2 tahun bersama ibunya Aminah. Lalu meninggal, berpindah kepada hak asuh itu kepada pamannya Abu Thalib. Abu Thalib pun meninggal, berpindah hak asuhnya kepada kakeknya Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib dulu, baru kemudian Abu Thalib. Abdul Muthalib dulu meninggal kakeknya di usia Nabi Muhammad SAW sekitar 8 tahun. Dan usia Abbas ketika itu 10 sampai 11 tahun. Mereka ini main bersamalah. Mereka ini seperti sudah adik dan kakak. Padahal derajat mereka berbeda. Derajat mereka ini, Muhammad adalah ponakannya, Abbas ini adalah pamannya. Tapi karena seringnya mereka bermain bersama, sehingga mereka ini seperti teman main begitu saja. Seperti adik dan kakak. Nah, Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika di masa kecilnya, karena memang Abbas ini masa kecilnya sangat aktif sekali. Aktif, bermain, lari sana, lari sini. Sampai-sampai ibunya ini kehilangan Abbas. Dicari sana, cari sini. Sudah panik ibunya. Mana nih Abbas, mana Abbas? Pada akhirnya ibunya Nutailah ini bernazar, bersumpah. Demi Allah, ya Allah, demi Allah, saya berjanji. Jika saya temui Abbas ini, saya dapati kembali Abbas, saya akan bernazar untuk memakaikan Ka'bah ini dengan selimutnya.
Nah ternyata tidak berapa lama kemudian Abbas ketemu. Lalu kemudian Nutailah memenuhi nazarnya. Dan inilah kata para ulama, awal sejarah pertama sekali Ka'bah itu ada kiswahnya. Jadi kiswah pertama sekali dipakaikan di Ka'bah tersebut. Sampai saat ini kita lihat Ka'bah itu diselimuti dengan kiswah, kain yang berwarna hitam itu. Itu awal mulanya adalah nazar daripada Nutailah, ibu dari Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ini. Dari apa ketika itu? Dia bernazar, saya akan selimutkan Ka'bah tersebut dari kain yang terbuat dari harir. Harir itu adalah sutra, kain yang sangat mahal di masa itu. Nah, para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah SWT. Kehidupan Abbas sebelum memeluk agama Islam, beliau ini diberikan amanah untuk menjadi rois. Rois itu ketua umum lah. Ketua umum untuk mengurusi Masjidil Haram. Kalau kita sekarang apa? DKM, ketua DKM-nya. Dan tidak hanya itu, beliau juga dapat tugas mulia untuk memberikan makan dan minum kepada para jamaah haji yang mengerjakan ibadah haji. Jadi di ibadah haji itu tidak hanya dikerjakan oleh kaum muslimin sekarang ini. Tapi dulu di masa-masa jahiliyah juga ada orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Hanya saja ibadah haji yang mereka lakukan tidak sesuai dengan syariat Islam. Mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Mereka meminta tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tawaf di sisi kiri kanan mereka ada berhala-berhala. Nah, dalam kondisi seperti inilah Abbas radhiyallahu taala anhu diberikan amanah untuk menjadi ketua DKM-nya. Ketua DKM Masjidil Haram. Dan ini para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah SWT merupakan kemuliaan yang sangat besar. Apalagi ditugaskan sebagai ketua yang memberikan makan dan minum kepada para jamaah haji. Karena memang orang Arab itu dikenal dengan kedermawanannya. Di sini ada sedikit kisah sebelum beliau itu diangkat, ditunjuk untuk menjadi ketua pemberi makan dan minum kepada jamaah haji. Sebelumnya memang itu adalah tugas mulia yang diamanahkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Karena kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia, lalu tugas mulia tersebut diwariskan kepada Abu Thalib. Abu Thalib, paman Rasulullah SAW juga. Ayah daripada Ali bin Abi Thalib. Nah, Abu Thalib ini kita tahu bahwa ekonominya tidak bagus. Ekonominya disempitkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana dia mungkin untuk menghidupkan jamaah haji, memberikan makan dan minum, dan itu gratis. Dalam kondisi Abu Thalib tidak memiliki harta yang berlebih. Lalu kemudian Abu Thalib ini berhutanglah kepada Abbas. Abbas ini orang yang kaya raya. Abbas, berhutanglah kepada Abbas. Dia mengatakan, wahai Abbas, ini tahun ini jamaah haji sudah mempersiapkan diri untuk datang ke Mekah. Saya tidak bisa mensajikan makanan dan minuman untuk mereka. Saya butuh uang. Pinjamkanlah kepada saya sekitar 10.000 dirham. 10.000 dirham. Kalau 10.000 dirham itu kalikan satu dirhamnya 50.000, berarti berapa itu? Berapa? Setengah miliar. 500 juta. Ya, 500 juta. Hampir setengah miliaran. Minjam ketika itu. Ini jumlah yang sangat besar. Kata Abbas, silahkan. Diberikan oleh Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Tahun depan saya akan bayar, kata Abu Thalib. Ya udah enggak apa-apa. Silakan. Ternyata pada tahun depannya lagi, mulai lagi jamaah haji akan datang. Jangankan untuk membayar hutang pada tahun yang lalu. Pada tahun ini Abu Thalib pun ingin mencoba minjam lagi dengan Abbas. Dan jumlah pinjaman itu akan lebih besar lagi. Datang lagi kepada Abbas, wahai Abbas, mohon maaf, hutang saya yang tahun lalu belum bisa saya bayarkan. Kedatangan saya pada kali ini untuk meminjam lagi. Berapa kata Abbas? Sekitar 14.000. Kalau tahun lalu 10.000, kalau sekarang tambahlah 4.000 lagi. 14.000 dirham. Kata Abbas,
saya akan berikan pinjaman tersebut dengan syarat. Akhirnya Abbas pun memberikan persyaratan, pinjaman bersyarat. Kata Abbas, saya akan berikan pinjaman ini dengan satu syarat. Jika kamu tidak mampu mengembalikannya pada tahun depan, maka hak untuk mengelola sikoyah, namanya sikoyah. Sikoyah ini memberikan makan dan minum kepada jamaah haji itu, hak untuk mengelola ini saya akan ambil alih. Kata Abu Thalib berpikir panjang. Baiklah kalau begitu. Tapi izinkan pada tahun ini untuk mengelola, menyambut tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala tersebut, memberikan makan dan minumnya pada tahun ini saya. Kata Abbas, silahkan. Saya akan pinjamkan lagi 14.000-nya. Berikan oleh Abbas radhiyallahu taala anhu. Dikelola oleh Abu Thalib. Berhasillah, habis selesai pada tahun tersebut. Namun pada tahun yang akan datangnya ternyata Abu Thalib sudah tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Lalu kemudian pindahlah hak pengelolaan terhadap sikoyah tersebut kepada Abbas radhiyallahu taala anhu. Bahkan kata para ulama, sampai ketika Abbas meninggal dunia, hak mengelola sikoyah itu diwariskan kepada anaknya, yaitu Abdullah. Sampai kemudian Abdullah beberapa tahun lalu tergantikan oleh, karena memang ada dinasti Abbasiyah yang menguasai kaum muslimin, yang menjadi pemimpin kaum muslimin ketika itu, lalu ditumbangkan oleh dinasti Alu Jabir. Nanti akan ada kisah tentang itu, keluarga-keluarga Jabir, Zubair, mohon maaf Zubair. Kemudian nanti dinasti Zubair juga tidak berapa lama tumbang, lalu kembali yang berkuasa adalah dinasti Abbasiyah. Kalau disebut dengan dinasti Abbasiyah itu berarti keturunan Abbas. Nah sampai saat ini kata para ulama, sampai saat ini untuk pengelolaan terhadap sikoyah, pemberian makan dan minum kepada jamaah haji saat ini, seperti penyediaan air zam-zamnya, kalau untuk makan dan minum sekarang kan mungkin pakai biaya sendiri di hotel. Tapi ada seperti minuman yang kita minum ketika mengerjakan ibadah haji dan umrah, itu kan penyediaannya bukan hal yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Bagaimana mungkin bisa dengan mudahnya mereka memindahkan air zam-zam jutaan liter ke Madinah. Kita dapati sangat mudah sekali mendapati air zam-zam di Madinah. Padahal sumber air zam-zam itu di mana? Di Mekah. Tapi di Madinah itu di mana-mana ada air zam-zam di sisi-sisi sudut-sudut Masjid Nabawi, Masjid Nabi SAW. Siapa yang mengelola tersebut? Kata para ulama, sampai pada hari ini yang mengelolanya adalah keluarga Abbas ini. Diwariskan terus turun-menurun kepada keluarga Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abbas ini di masa-masa sebelum dia masuk Islam, dia berbangga diri. Berbangga diri. Kagum pada diri sendiri. Dengan apa yang telah diamanahkan berupa pengelolaan terhadap siqaya, menjadi ketua DKM Masjidil Haram. Ini merupakan kebanggaan tersendiri oleh Abbas. Sehingga ketika Abbas radhiyallahu taala anhu ini menjadi tawanan perang Rasulullah SAW, dia berkata kepada kaum muslimin ketika itu, dengan lantangnya dia mengatakan, la in kuntum sabaqtumuna bil Islam wal hijrah wal jihad, kalaulah memang benar kalian wahai kaum muslimin mendahului kami dalam hal keislaman, mendahului kami dalam hal berhijrah, dalam hal berjihad, sungguh kami telah mendahului kalian dalam hal memakmurkan rumah Allah Masjidil Haram. Sungguh kami telah mendahului kalian wahai kaum muslimin dalam hal pengelolaan terhadap siqayah. Jadi Abbas berbangga diri dengan pengelolaannya terhadap Masjidil Haram, pengelolaannya terhadap siqayah tersebut. Kalian benar mendahului kami dalam hal Islam, dalam hal jihad, di dalam hal iman, dalam hal berhijrah, kalian mendahului kami. Ketika itu dia masih kafir mengucapkan kalimat tersebut. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan sebuah ayat
Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-19 kata Allah Subhanahu wa taala untuk membantah ucapan Abbas ini. Apa kata Allah? Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Kata Allah SWT membantah ucapan Abbas ini. Apakah kalian, wahai Abbas dan teman-temannya, wahai Abbas, apakah kalian ingin menjadikan pengelolaan terhadap siqayah ini, pemberian makan dan minum kepada jamaah haji, dan pengelolaan kalian terhadap kemakmuran Masjidil Haram ini seperti orang-orang yang beriman kepada Allah, seperti orang-orang yang beriman kepada hari kiamat, seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, la yastauna indallah. Sungguh tidak sama. Sungguh tidak sama. Kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan sebelum kalian Islam itu tidak ada apa-apanya. Tidak berharga, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kalian banggakan? Tidak bisa disamakan, tidak bisa dibandingkan dengan kaum muslimin yang telah meluk agama Islam walaupun dia tidak diberikan kesempatan untuk mengelola, memakmurkan Masjidil Haram. Tapi yang paling penting adalah keimanan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada gunanya, enggak ada nilainya kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan untuk jamaah haji tersebut. Kalian memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Haram. Kalian jaga nama baik Masjidil Haram. Kalian jaga Masjidil Haram itu dari gangguan-gangguan musuh. Tapi apa yang kalian lakukan ini sungguh tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin dan hadirat makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan Ibnu Abbas mengucapkan ucapan ini? Mohon maaf, bukan Ibnu Abbas. Abbas radhiyallahu taala anhu mengucapkan ucapan ini. Kata para ulama, beliau mengucapkan ini adalah ketika beliau menjadi tawanan di peperangan Badar. Di peperangan Badar ternyata Abbas ikut berpihak kepada orang-orang kafir Quraisy. Kita tahu orang-orang kafir Quraisy membuat pasukan besar untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Lalu peperangan Badar ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan ada beberapa tokoh-tokoh besar dari orang-orang kafir Quraisy yang menjadi tawanan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW sangat sayang dengan pamannya ini. Karena Rasulullah SAW tahu bahwa pamannya ini walaupun secara fisik, zahir, berpihak kepada pasukan musuh, orang-orang kafir Quraisy ketika di Makkah pun seperti itu. Tapi Rasulullah tahu bahwa Abbas ini juga memiliki jasa besar dalam dakwanya Rasulullah SAW. Saking sayangnya Rasulullah SAW kepada Abbas ini. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat-sahabatnya. Wahai para sahabat-sahabatku, nanti ketika perangan Badar terjadi, jika kalian mendapatkan Bani Hashim, orang-orang keluarga dari Rasulullah SAW, Bani Hashim, termasuk Bani Hashim itu disebutkan namanya oleh Rasulullah adalah Abbas. Jangan kalian bunuh mereka. Kata Rasulullah seperti itu. Dalam sebuah riwayat diceritakan, inni qad araftu anna rijalan min Bani Hashim. Sesungguhnya aku mengetahui kata Rasulullah. Tentu inilah wahyu dari Allah. Mengetahui ada beberapa laki-laki yang dari Bani Hashim, yang satu suku dengan Rasulullah. Dan ada juga yang di luar dari Bani Hashim. Yang di luar dari suku Bani Hashim, yang disebutkan namanya oleh Rasulullah. Yang mereka itu keluar ternyata bukan karena keinginan mereka. Keluar menuju medan peperangan yang disebut dengan Perang Badar. Mereka itu keluar dari Mekah dalam keadaan terpaksa. Dipaksa. Kalau nggak keluar, kamu dibunuh nih. Kalau kamu tidak ikut bersama kami, keluarga kamu akan kami bunuh nih. Jadi terpaksa. Termasuk yang terpaksa ketika itu keluar di medan peperangan, di perangan Badar ini adalah Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah SAW, jangan bunuh mereka. Lalu kemudian keluarlah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abul Yusr. Abul Yusr ini adalah sahabat dari kalangan Ansor. Ternyata dia mendapati Abbas. Kata beliau, ketika saya mendapati Abbas di medan peperangan Badar, sama sekali Abbas ini tidak memegang senjata. Ternyata benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Lalu ada Abu Huzaifah. Abu Huzaifah ini ketika mendengarkan ucapan Rasulullah, dia cemburu.
Bagaimana mungkin Rasulullah mengatakan ucapan yang seperti itu? Membiarkan kalau dari Bani Hashim kalian dapatkan jangan dibunuh. Lalu kami kalau mendapati anak kami, orang tua kami harus bunuh. Kita tahu bahwa seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di perangan Badar membunuh ayahnya sendiri. Dan tidak hanya itu, tidak hanya Abu Ubaidah, banyak sahabat-sahabat yang lain di peperangan Badar ini mereka membunuh adiknya, membunuh kakaknya. Tapi ketika itu Rasulullah SAW mengatakan kalau ada dari Bani Hashim, ada juga dari selain Bani Hashim, termasuk ada Abu Al-Bukhturi, jangan dibunuh kata Rasulullah SAW. Lalu ada sahabat yang tidak senang, yang mengatakan bagaimana Rasulullah mengucapkan dengan ucapan itu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar, wahai Umar, apakah layak Abbas paman saya ini dibunuh di medan peperangan? Kata Umar, ya Rasulullah, jika engkau mengucapkan hal yang seperti itu, maka kami tidak mungkin bisa berucap apa-apa. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal kepalanya Abu Huzaifah ini. Karena dia telah berucap dengan ucapan yang tidak sopan. Kita kenal Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kalau dia tidak suka, ada satu hal yang tidak disukai oleh Rasulullah, dia langsung ucapannya itu sering sekali terlontar pada diri beliau adalah, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqahu. Izinkan saya ya Rasulullah untuk penggal kepalanya. Ini ucapan Umar bin Khattab. Kata Rasulullah, jangan. Biarkan. Dia mungkin khilaf dalam masalah ini. Dia keliru dalam masalah ini. Akhirnya Huzaifah pun menarik ucapan itu. Nah, bukti benarnya ucapan Rasulullah SAW ini dibuktikan oleh Abu Yusr. Di medan peperangan, Abu Yusr ini mencari tahu mana nih Abbas. Ternyata didapatilah di tengah-tengah sedang berkecamuknya perang. Ternyata Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berdiri seperti patung doang. Seperti patung. Patung itu kan gak bergerak sama sekali. Nah ternyata kata Abu Yusr, dia tidak megang senjata, tidak berpakaian perang. Memang cuma sekedar ikut-ikutan saja dengan orang-orang Quraisy karena terpaksa. Inilah kata Rasulullah berpesan kepada para sahabatnya tadi, kalau kalian bertemu dengan Abbas, jangan kalian bunuh. Lalu Abu Yusr nyamperin nih Abbas. Kata Abu Yusr mengatakan, engkau Abbas? Iya, saya Abbas. Lalu kata Abu Yusr, saya mendengar pesan dari Rasulullah SAW, kalau menemui Abbas jangan dibunuh. Terus apa yang kau ingin lakukan kepada saya? Dan bagaimana kabarnya Muhammad Rasulullah SAW, ponakan saya itu? Apakah dia tidak apa-apa? Apakah dia sudah terbunuh? Kata Abu Yusr, tidak. Dia sehat-sehat saja. Terus apa pesan Muhammad pada saya? Kata Abu Yusr, kau dijadikan tahanan. Padahal kata para ulama, Abu Yusr ini orangnya kecil, kurus kering. Pokoknya kalau berantem lah dengan Abbas ini, nggak mungkin menang. Tapi ajibnya, Abu Yusr ini tiba-tiba membawa Abbas dalam kondisi sudah terikat. Terbelenggu, diikat oleh Abu Yusr. Dibawa oleh hadapan Rasulullah SAW. Kemudian ada beberapa tawanan-tawanan perang yang lainnya. Yang dibawa bersama dengan Abbas tersebut. Nah ketika di malam hari, Rasulullah SAW ternyata tidak bisa tidur. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa dengan anda ya Rasulullah? Kenapa sampai saat ini jam segini belum tidur juga? Kok masih begadang gitu? Ini bukan merupakan kebiasaan Rasulullah. Kata Rasulullah menjawab, saya mendengarkan rintihan Abbas. Ternyata ikatan tali yang diikatkan oleh Abu Yusr terhadap Abbas itu terlalu kuat. Bayangkan begini ngikatnya. Lalu dengan ikatan itu pengaruhnya sampai Abbas ini tidak nyaman. Sehingga dia merintih karena sakitnya ikatan tersebut. Lalu seseorang tersebut mendengarkan ucapan itu. Lalu sahabat ini bergegas untuk melepaskan ikatan Abbas tersebut. Lalu Rasulullah SAW pun terdiam. Bertanya, kenapa Abbas? Kok enggak kedengaran lagi suara rintihannya? Kata sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, saya tadi pergi membuka ikatannya tersebut. Kata Rasulullah, kalau begitu buka ikatan semua tawanan-tawanan perang. Jadi jangan Abbas saja. Semua tawanan perang buka ikatannya. Dibukalah oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW.
Singkat cerita, Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan tawanan perang yang lainnya harus dibebankan untuk membayar apa namanya nih kalau kita, bukan denda, tebusan lah ya kalau bahasa kita, tebusan untuk membebaskan diri mereka. Jadi kalau mereka mau bebas, silahkan tebus diri mereka. Siapa yang menebus? Keluarga-keluarga mereka. Lalu adalah negosiasi masing-masing keluarga dari kaum muslimin yang ditawan itu misalnya saudaranya, dia ingin bebaskan, maka bernegolah di sana. Rasulullah SAW langsung negosiasi tawar-menawar dengan pamannya sendiri, Abbas. Ternyata Abbas ini tidak hanya sendiri. Di sana juga ada yang ditawan ponakannya 2 orang. Yang pertama Aqil bin Abi Thalib, ponakannya Aqil, ini adalah kakaknya Ali bin Abi Thalib. Yang kedua ada yang bernama Ubaidah bin Al-Haris. Ubaidah juga adalah keponakannya Abbas. Jadi sepupunya Nabi Muhammad SAW, 3 orang mereka. Nah kata Rasulullah SAW, wahai Abbas, silakan tebus dirimu. Kata Abbas mengatakan, wahai Muhammad, saya sudah Islam loh. Sebelum saya datang perangan Badar ini, saya sudah Islam. Inilah yang saya katakan tadi bahwa Abbas ini khilaf para ulama kapan dia masuk Islamnya. Ada yang mengatakan sebelum peperangan Badar ini, ada yang mengatakan ketika sebelum Fathul Mekah. Ada ulama yang menguatkan bahwa Abbas ini masuk Islamnya sebelum perang Badar ini. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah. Dia mengatakan, saya masuk Islam, saya sudah masuk Islam. Kata Rasulullah mengatakan, wahai pamanku, kami hanya menghukumi secara zahir. Adapun kau sudah masuk Islam tanpa sepengetahuan kami, itu balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kami lakukan ini, kami lakukannya secara zahir. Kau berpihak kepada kaum kafir Quraisy, kemudian kamu pun ketika ada di peperangan, kamu juga berpihak kepada pasukan kafir Quraisy. Kami tidak bisa berbuat apa. Kamu harus menebus dirimu. Kata Abbas, ngeles lagi. Kalau ini ngeles. Kalau yang tadi memang kata para ulama tidak diketahui apakah itu ucapannya benar atau tidak. Yang jelas Rasulullah SAW tidak berani mengatakan apakah itu benar atau tidak. Yang penting Rasulullah mengatakan kalau apa yang kamu ucapkan benar wahai pamanku, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kami menghukumi apa yang terlihat secara zahir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu harus bayar tebusan. Kata Abbas ngeles, yang kedua ini betul-betul ngeles. Wahai Muhammad, apa yang mau saya bayarkan? Saya tidak punya harta sama sekali, nggak ada harta. Inilah mukjizat Rasulullah SAW yang dinampakkan, yang ditunjukkan oleh Rasulullah di depan Abbas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu pernah berpesan kepada istrimu bernama Ummul Fadl, Lubabah. Kamu berpesan kepada istrimu, pesanmu sebelum berperang pada istrimu, hai istriku, aku akan keluar berperang. Safar ini, jika terjadi sesuatu pada diriku, ini hartaku sekian untuk si Qasam, sekiannya lagi untuk Abdullah, sekiannya lagi untuk Fadl. Kamu telah bagi-bagikan hartamu kepada anak-anakmu. Kata Abbas kaget mendengarkan ucapan itu. Wahai Muhammad, dari mana kamu tahu? Padahal pembicaraan itu terjadi antara diriku dengan istriku saja. Kok kamu bisa tahu? Setelah itu kemudian Abbas pun mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, saya betul-betul bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kemudian Abbas pun membayar tebusan tersebut sekitar yang diminta oleh Rasulullah SAW 20 uqiyah. 20 uqiyah itu, satu uqiyahnya sekitar 30 gram emas. 31 atau 30 gram lah, hitungan supaya lebih mudah. 30 gram emas. Kalau 30 gram dikali 20 uqiyah, berapa gram itu? Berapa? 600 gram emas. 1 gram emas sekarang berapa harganya? Sekitar 500 lah ya, anggaplah 500 ribu yang paling mudah. 500 ribu kali 600 ya. 500 ribu kali berapa? 600
gram. Kira-kira berapa uang itu? Berapa? 300 juta untuk menebus satu orang. Sedangkan ketika itu ada 3 orang yang harus ditebus oleh Abbas. Ada 2 keponakannya lagi. Bahkan 4 orang kata para ulama. Dia juga membawa asistennya ternyata. Halif, asisten yang sering menemani beliau. Kemanapun beliau berada ini, biasa kan orang kaya itu kan ada asistennya. Kalau dia mau makan, yang bayarin adalah asistennya. Kalau dia mau ini, yang jadwalin beliau itu ada asistennya. Dia juga bawa asistennya. Ternyata ini juga harus ditebus. 4 orang yang harus ditebus. Kalikanlah 300 juta per orangnya. Itulah yang dikeluarkan oleh Abbas radhiyallahu taala anhu. Turunlah dalam pembicaraan ini turunlah sebuah firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat 70 menegaskan pernyataan Abbas mengatakan, saya sudah Islam ini. Kenapa kamu juga harus minta tebusan kepada saya? Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-70, Allah SWT berfirman, ya ayuhan nabi qul liman fi aydikum minal asra in ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai nabi, katakan kepada mereka-mereka yang menjadi tawananmu, termasuk pamanmu ini, jika Allah SWT tahu apa yang ada di hatinya ini benar, dia betul-betul Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan yang lebih baik daripada apa yang diambil. Apa yang diambil oleh Rasulullah tadi? Tebusan sekitar 1 M lebih. Kalau benar ucapan dia adalah yaitu dia sudah meluk agama Islam, maka Allah akan ganti dengan ganti yang lebih baik lagi. Baik, para hadirin dan hadirat yang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa kisah terkait dengan Abbas radhiyallahu taala anhu. Semoga kisah yang singkat ini berikan pelajaran besar kepada kita. Kita baru membahas tentang Abbas ini masa-masa beliau sebelum memeluk agama Islam. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membahas sejarah beliau kembali tentang kehidupan beliau setelah memeluk agama Islam. Wallahu taala alam bisawab wa billahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.